Mari kita puji Tuhan, kita katakan hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman
Yesus baik. Kita kembali puji Tuhan, mari kita katakan, tiada terukur besar kasih setiamu. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, karena hanya Engkau yang memperdulikan seluruh hidupku. Mari kita sembah Tuhan, kita angkatkan pujian penyembahan kita. Kita katakan, hanya Engkau Juru Selamatku.
Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
kasih, kita sebagai kaum muda yang merupakan generasi penerus gereja harus berani menjadi terang dan garam dunia. Tentunya dalam porsi kita masing-masing. Setiap kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Bapa telah mengaruniakan dan membekali anak-anaknya dengan kemampuan yang beragam, dengan maksud agar kita mengembangkannya, seperti perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius. Teman-teman permata, dalam pelayanan kita tidak harus menjadi matahari yang gagah dan mampu menyinari setiap penjuru dunia. Cukuplah menjadi lilin kecil yang rela meleleh untuk menerangi ruang yang gelap dan kosong. Beberapa dari antara kita mungkin ada yang berpikiran, untuk apa aku melayani? Males Itu adalah tugas mereka orang dewasa. Atau ada juga yang berpikiran, aku ini kan masih muda. Apa sih yang bisa aku lakukan dengan segala keterbatasanku ini? Atau saat kita berbeda pandangan dengan teman-teman kita terkadang terlalu cepat mengambil keputusan, untuk apa saya melayani, saya tidak layak. Atau saya mundur aja dari pelayanan ini. Saudaraku permata GBKP KMKJ, justru kitalah, orang mudalah masa depan gereja. Bila tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Bukan tunggu nanti sudah tua kita baru melayani. Melayani itu tidak semata-mata berdiri di depan mimbar, menjadi singer, pemain musik, atau hal-hal lain yang identik dengan tampil di muka umum. Namun melayani dalam arti yang sesungguhnya adalah di mana kita berani menjadi saksi Kristus lewat tingkah laku kita yang konkret dengan segala keberadaan dan kerelaan hati kita. Menurut saya itu sudah cukup menjadi seorang pelayan sejati. Dalam melayani pasti ada saja tantangan dan godaan. Teman-temanku, dimanapun kalian berada pada saat ini, Tuhan tidak pernah melihat kemampuan ataupun ketidakmampuan kita. Tidak juga kehebatan atau kecakapan kita. Yang Ia lihat hanyalah kesediaan kita untuk menjadi pelayannya yang taat dan setia. Maka itu jangan takut untuk berkarya walaupun kita masih muda, karena orang-orang mudalah yang siap bersama melayani Tuhan. Mari kita kembali puji Tuhan kita. Inilah yang kami renungkan setiap waktu Tuhan. Hanya pujian, nyanyian, dan pengagungan saja yang bisa kami lakukan untuk-Mu. Dan biarlah hal ini pun manis Engkau dengar. Karena hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
hatiku bersuka karenamu. Mari kita ulang sekali lagi pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar sabda-Mu yang tetap menuntun dan menguatkan kami dalam hidup ini. Bersabdalah, sebab kami sudah sedia mendengarkan Engkau. Dalam pimpinan Roh Kudus, kami boleh mengerti akan firman-Mu. Sungguh, semua kami, anak-anak-Mu khususnya, Permata GBKP, dimampukan menjadi generasi muda membawa berkat. Ini doa dan permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita dalam kebaktian pemuda online Permata Klasis Medan Kuta Jurung hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam ibadah ini. Anak-anakku yang kukasihi, Permata GBKP, ada sukacita yang boleh kita rasakan. Kita memasuki tahun pelayanan 2021, di mana GBKP begitu sangat mengarahkan matanya kepada
generasi muda menjadi berkat adalah satu kesukacitaan yang sungguh boleh kita rasakan bersama, dengan satu harapan bahwa memang tidak hanya di tengah kehidupan bergereja, tetapi dengan kehidupan seluruh keluarga-keluarga, begitu juga dengan seluruh masyarakat, betapa sungguh melihat dan menghargai potensi yang dimiliki oleh generasi muda. Rasa bangga ini kami yakin dan percaya bolehlah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kami yakin bukan hanya pada tahun ini, tetapi pasti sudah pada waktu-waktu yang lampau dan juga kini serta masa yang akan datang. Sehingga sungguh memang benar dalam bacaan kita, dalam renungan ini terungkap bagaimana satu kesaksian dari Mazmur yang diyakini ini ditulis oleh seorang raja yaitu Salomo yang sangat memaknai betapa begitu hebatnya dan berartinya dan berharganya anak-anak muda. Dan mari kita lihat dia ungkapkan itu dengan bahasa yang cukup sederhana tetapi sangat mudah untuk kita pahami. Baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia, begitu juga aku yakin dalam kehidupan di berbagai tempat di belahan muka bumi ini. Dengan memakai satu alegori yaitu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Sedemikianlah anak-anak pada masa muda. Kita bisa ingat ya bagaimana seorang pahlawan atau kalau mungkin kita bisa bahasakan dalam keseharian kita pejuang ataupun mungkin seorang pendekar ya yang memiliki senjata panah. Pasti untuk boleh difungsikan anak panah itu, perlengkapan persenjataannya itu, dia akan membuatnya sedemikian rupa. Satu hal dulu, dia pasti akan berupaya mempertajam anak panahnya. Nah, anak-anak yang kami kasihi, Permata GBKP khususnya Klasis Medan Kota Jurung, dan juga secara keseluruhan kita semua, kita bisa rasakan bahwa dalam hidup ini sebagai seorang muda, sudah seharusnya memang kita merasakan bahwa hidup kita memang harus selalu dipertajam, diasah, untuk boleh kita menjadikan diri kita seturut dengan apa yang dikehendaki oleh, kalau kami bisa katakan dalam renungan ini, bahwa pemanah itu, pahlawan itu adalah Tuhan. Itulah. Nah, betapa bangganya kita kembali, rasa bangga itu, bahwa kita diperkenankan dan dipakai menjadi alat di tengah-tengah kehidupan ini oleh Tuhan. Sehingga apa yang hendak dinyatakan ke tengah hidup ini, anak-anak muda dipakai sebagai anak panah di tangan seorang pahlawan. Ya seperti yang pendeta katakan tadi, pasti ya, pahlawan itu akan mengasah, ya, menajamkan panahnya. Sehingga pada waktunya boleh dipakai sebagaimana yang dibutuhkan pada saat itu. Lalu yang kedua, ketika untuk memakai anak panah itu sendiri, pasti ada sasaran bidikan, ya, itu sudah pasti. Apapun itu, kalau dia itu pemburu misalnya, dia sudah punya sasaran bidikan. Kalau itu misalnya seorang pejuang yang pergi ke medan peperangan, dia juga sudah punya sasaran bidikan. Dan kemudian dia pasti akan mengarahkannya. Dan bagaimana dia mengarahkan itu, sehingga anak panah itu tidak meleset dengan sendirinya. Tetapi bagaimana pahlawan itu, ya, pejuang itu atau pemburu itu mengarahkan anak panah itu untuk boleh dilepaskan sampai kepada satu sasaran yang dikehendaki. Nah, kembali, apakah arti ini bagi kehidupan kaum muda sebagai anak panah di tangan pahlawan? Saya kini percaya bahwa dalam hidup kita sesungguhnya Tuhan
memiliki hak yang penuh bagi kita semuanya. Ya. Dan hak penuh itu dia sudah memiliki bidikan sasaran. Kalau dalam satu puisi yang dituliskan oleh Khalil Gibran, bahwa Tuhan kita adalah pemanah yang sudah memiliki sasaran bidikan keabadian. Ya. Tidak hanya soal kesementaraan, tetapi soal kekekalan. Ini juga menjadi kekuatan bagi semuanya anak-anak kami. Dan yang ketiga, ketika seorang pemanah itu memakai panahnya, anak panahnya, untuk menarik, ya, dia ada busur, dan kemudian anak panah itu pasti akan ditarik mundur ke belakang. Ya, anak-anak yang kami kasihi. Ternyata dalam kehidupan ini pun ada makna yang boleh kita petik dari bagaimana seorang pemanah untuk memanahkan anak panahnya itu sampai kepada sasaran bidikan yang dikehendaki. Dia akan membawa anak panah itu sejauh mungkin ke belakang. Sehingga sesungguhnya semakin jauh ke belakang akan semakin terasa kekuatan untuk boleh sampai kepada satu tujuan. Nah, ini juga menjadi satu perenungan yang indah bagi kita. Dalam kehidupan ini kita harus mengalami satu proses. Bahwa tidak segala sesuatunya langsung maju sampai ke satu titik sasaran itu. Tetapi ada, ya, mundur. Barangkali mungkin ada kegagalan. Ada pelatihan. Ada upaya untuk boleh membuat mental kita pada saat-saat seketika itu mungkin seperti diobok-obok. Ya. Sebab memang kita tidak langsung bisa sampai kepada tujuan yang kita kehendaki, ya. Dengan semangat ataupun dengan lifestyle-nya kita permata, anak-anak muda misalnya kan sering sekali, loh kenapa aku harus mengalami ini dulu? Kenapa aku harus merasakan kesusahan ini? Kenapa aku merasakan penderitaan ini? Padahal aku sudah melakukan yang terbaik dalam hidupku ini. Begitu kira-kira. Nah ternyata benar. Dalam istilah bagaimana seorang pahlawan mencapai sasaran dari bidikan yang hendak dia tuju dari anak panah itu, dia harus menarik ke belakang dahulu. Kembali anak-anak kami, bagaimanakah ini kita boleh refleksikan dalam kehidupan kita? Ada beberapa lifestyle yang mungkin boleh kita koreksi bersama dalam hidup ini, ya. Anak-anak permata yang kami kasihi, saya kemudian percaya pertarungan kita di tengah-tengah kehidupan, apalagi di era digital ini, saya yakin begitu amat mungkin kami pakai kata-kata sengit begitu kira-kira. Sehingga bagaimana kesiapan kita itu sangat akan dipengaruhi bagaimana mental kita ketika menghadapi sesuatu kesulitan-kesulitan. Dan kita sedia menghadapi kesulitan ini untuk diproses. Ya, bahkan mungkin tidak hanya kesulitan, tetapi barangkali pun mungkin berkali-kali ada banyak kegagalan. Tetapi ingat, itu sesungguhnya adalah proses untuk kita boleh mencapai sasaran yang membuat kita bisa melesat jauh sampai kepada yang kita harapkan. Nah, kembali pendeta ingatkan dengan misalnya lifestyle-nya permata pada saat sekarang ini, ya, misalnya contoh-contoh yang mungkin menurut kami perlulah menjadi satu reform, ya, perubahan. Tidak hanya adaptasi baru dengan kehidupan pandemi COVID-19 ini, tetapi juga saya yakin seseorang yang mau lebih maju lagi dalam kehidupannya pasti ada upaya untuk terus berusaha memperbaiki. Ya, seperti tadi ada asah, ada penajaman, ada pengarahan, ya, yang siap untuk diberikan kata ajar kepada kita. Dan juga tadi ada mundur ke belakang sebentar. Salah satunya bagaimana anak-anak permata boleh menjalani kehidupan yang penuh dengan disiplin. Seperti contohnya on time, gitu kira-kira, ya. Sepikir dalam berbagai pelaksanaan ibadah-ibadah permata, aktivitas permata, baik itu retreat atau bahkan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lebih sering sekali, ya, bahkan mungkin hampir tidak pernah kita menjadi orang-orang yang on time. Sejenak pendeta berpikir, kenapa ya? Apakah yang kita kerjakan ini tidak terlalu perlu begitu loh, sehingga kita tidak on time? Coba kita bayangkan kalau kita pergi ke pekerjaan kita.
Wah, itu pasti kan kita takut sekali terlambat. Tetapi kenapa ya dalam ibadah, misalnya dalam PA, dalam retreat, atau ada kegiatan gereja yang lain, seolah-olah terlambat pun gak apa-apa lah. Ada juga nanti temanku terlambat. Nah pastinya itu, gaknya on time itu, gitu kira-kira. Nah, kami yakin dengan era kehidupan kita yang semakin hari tadi kami katakannya, bahwa semakin hebat pertarungan kita ini, aku yakin kembali waktu itu sangat penting sekali. Sebagaimana seorang pahlawan itu yang akan mengarahkan bidikan sasarannya dengan anak panah yang telah dipersiapkannya. Aku yakin Indonesia pernah ya dalam Olimpiade kita mendapatkan hadiah emas pada saat itu. Ya, bagaimana ketepatan waktu, ya. Dengan ilmu, kalau dalam fisika dulu itu ada kecepatan. Terus ada gaya pegas gitu loh. Waktu itu sangat akan berpengaruh. Dan cobalah, mari kita bersama-sama untuk boleh melihat dengan tema yang kita dapatkan pada tahun ini, generasi muda menjadi berkat, saya yakin dan percaya. Dan kita bisa lihat, memang sungguh, pemuda tidak boleh dipandang sebelah mata. Catatan-catatan di tengah kehidupan, terutama di era-era digital ini, betapa begitu banyaknya anak-anak muda yang berkarya, ya, baik dari berbagai sarana pekerjaan yang kita lihat, dari baik itu komunikasi, kuliner, model, ya, desainer, olahraga, bahkan di politik. Wah, hebat. Tak boleh lagi dipandang sebelah mata. Ya, contohnya pemuda-pemuda Karo ya. Aku ingat ada satu nama itu ya, seorang anggota DPR RI, PDIP ya, Bob Andika Mamana Sitepu. Wah. Terus ada juga Putri Karo misalnya ya, Badi Kenita Bru Sitepu. Wah. Ini berarti bahwa sungguh orang muda tidak lagi dipandang sebelah mata. Sudah memiliki kiprah di tengah kehidupan ini. Dan sudah menjadi berkat. Ya, seperti kata pendeta tadi, di banyak tempat sudah menjadi berkat. Ya, dari bernyanyi, ya ini ya. Ada idol-idol yang diikuti oleh permata. Ada menari, ya. Ada lukisan. Bahkan dengan YouTuber-YouTuber yang begitu amat viralnya di tengah era digital ini. Gamer-gamer ya. Dan aku harap anak-anak kami pun bolehlah menjadi lebih mengarahkan diri kita kepada kedisiplinan yang memberikan makna kepada yang lain. Ini kami pikir. Dan kalau kita lihat pun dalam Alkitab, sejak semula pun anak muda tidak dipandang sebelah mata. Tercatat itu ada Yusuf di usia muda menjadi tangan kanan di Mesir. Ada Daniel di usia muda menjadi orang kepercayaan Raja Nebukadnezar sekalipun di pembuangan. Ada Saul, raja pertama Israel yang kita ingat. Sesungguhnya pada usia muda, 20 tahun, dia diangkat menjadi raja. Dan ada Daud. Dan kita ingat juga, ada Tuhan Yesus pada usia muda. Dalam pelayanan, sebagai manusia 100%, anak Allah yang hidup bersama-sama dengan kita. Sehingga benar, tidak ada alasan sesungguhnya bagi kaum muda untuk menjadi berkat. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Berkaryalah. Ada potensi, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap siapapun anak-anak kami. Dan seperti anak panah di tangan pahlawan. Seperti itulah kehidupan anak-anak kami. Bahwa seluruhnya anak-anak kami adalah menjadi berkat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami terima dalam ibadah ini. Yang kami yakin hidup kami sungguh berarti dan berharga.
Tuhan berikan satu tahap kehidupan, yakni sebagai pemuda dan pemudi di tengah kehidupan ini. Dan itu adalah masa yang begitu indah, penuh dengan begitu banyak gejolak di dalamnya, semangat, potensi, dan kreativitas. Dan kami yakin, ketika seluruhnya ini kami letakkan dalam tuntunan Tuhan, kami mau dipertajam, kami mau diarahkan, dan kami mau diproses. Sekalipun ada kesulitan dan seolah-olah mungkin kami seakan-akan gagal. Tetapi ketika kami memahami, tiada kegagalan bagi anak-anak Tuhan. Sebab sesungguhnya ada penderitaan yang harus memang kami lalui untuk kami boleh mencapai satu kehidupan yang lebih luar biasa lagi di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ini kami seluruhnya, terutama anak-anak kami, anak permata, generasi muda, menjadi berkat di tengah hidup ini. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, mari kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi, Aku Tidak Khawatir. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam ibadah ini pun kami sungguh merasakan kesukacitaan yang Tuhan tetap curahkan bagi hidup kami. Dan kami pun menyatakan sukacita ini dengan memberikan persembahan yang telah kami sediakan. Dan kami yakin percaya persembahan ini pun menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Dan berkat-berkat-Mu pun tetap bertambah-tambah tercurah dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini pun kami menaikkan doa syafaat kami bagi kehidupan di tengah-tengah pemerintahan negara kami Indonesia ini. Kami mohonkan Tuhan tetap memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami, kepada pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah, sehingga sungguh segala amanah yang telah diembankan kepada mereka, mereka tetap mampu memberlakukannya dalam tugas tanggung jawab itu. Kami juga tetap bersehati berdoa ya Tuhan,
atas pandemi yang sedang kami hadapi dalam beberapa waktu ini. Sungguh ini menjadi kekhawatiran, kedukaan, dan juga banyak menyebabkan hal-hal yang membuat kami sungguh merasakan begitu banyak kesulitan di tengah hidup ini. Kami mohonkan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga virus COVID-19 ini boleh teratasi. Dan ketika kami pun memasuki masa hidup adaptasi baru, semuanya kami boleh dengan patuh menjalankannya. Sehingga gaya hidup yang baru ini akan boleh memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami mohonkan tetap, terkhusus bagi anak-anak kami, pemuda, permata, GBKP, hendaknya boleh merasakan dan boleh menyikapi bahwa virus ini memang sungguh-sungguh ada. Sehingga kami tidak menjadi orang yang sembrono, tidak menjadi orang yang tidak berhati-hati. Tetapi satu dengan yang lain kami boleh saling menjaga, yakni dengan patuh kepada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami juga tetap bersehati berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam yang terjadi khususnya di Indonesia. Ada longsor, banjir, gempa bumi. Ya Tuhan, pertolongan-Mu tetap ya dan amin. Pasti indah pada waktunya yang akan menguatkan mereka, meringankan beban semua saudara-saudara kami ini. Dan di dalamnya pun kami mohonkan kepada seluruh pihak-pihak yang boleh secara langsung mengatasi kesulitan saudara-saudara kami ini pun boleh memiliki rasa tanggung jawab dan boleh bergerak untuk menolong mereka atas peristiwa bencana yang dihadapi. Begitu juga dengan kami semuanya. Walaupun mungkin tidak dekat dengan kami bencana ini, tetapi boleh ada belas kasih yang boleh kami wujudkan dengan pertolongan yang boleh kami kumpulkan bersama, terutama dari anak-anak kami, Permata Klasis Medan Kota Jurung ini. Ya Tuhan, biarlah kami boleh juga menolong saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan rencana MPPK Permata Klasis di bulan Juni yang akan datang ini. Seluruhnya apa yang sudah direncanakan boleh ditindaklanjuti sehingga pada saatnya MPPK itu boleh berjalan dengan baik. Dan apa yang menjadi tujuan atas pelaksanaan MPPK ini bolehlah kami capai. Dan tetap kami rindu ada kemajuan pertumbuhan baik secara rohani dan jasmani dalam kehidupan permata kami. Ya Tuhan, kami pun tetap sehati berdoa bagi seluruh pimpinan di tengah-tengah gereja kami, baik itu dari tingkat sinodal sampai juga kepada tingkat klasis, terkhusus BPMK Medan Kota Jurung, begitu juga dengan Permata Klasis dan juga Permata Runggun di seluruh klasis Medan Kota Jurung. Tuhan berkenan tetap memberikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dengan adanya adaptasi baru yang kami hadapi di tengah pandemi ini, seluruh program-program yang boleh kami lakukan pun untuk mewujudkan bahwa damai sejahtera itu tetap nyata dalam kehidupan kami, itu pun tetap boleh dilakukan. Kami mohonkan semuanya program-program yang telah ditetapkan boleh dijalankan. Kami juga berdoa bagi seluruh permata di klasis Medan Kota Jurung yang sedang ada dalam rawatan karena terpapar virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami mohonkan tetap kekuatan yang datang dari-Mu menaungi kehidupan mereka, sukacita yang tetap ada dalam hidup mereka, di mana mereka tetap mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada pimpinan cinta kasih Tuhan. Sehingga dengan semangat yang ada, keceriaan yang ada, iman yang kuat, dan juga berkat-berkat Tuhan atas semua obat dan perawatan yang diberikan kepadanya, dan dukungan setiap kami, sahabat-sahabat,
bagi sesama permata dan juga saudara-saudara kami yang lain. Sungguh kami yakin dan percaya semua saudara-saudara kami, permata khususnya, boleh cepat disembuhkan atas penyakit yang ada pada mereka. Begitu juga kami berharap bagi semuanya jemaat yang terpapar COVID ini, dimanapun mereka berada, kami mohonkan Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa terkhusus bagi tuan rumah, yakni Runggun Pasar 2 Titirante, yang telah berkenan bersama-sama kami melakukan ibadah ini, di mana tempat telah difasilitas, begitu juga dengan perangkat acara. Tuhan berkati BPMR GBKP Runggun Pasar 2, juga jemaat di tempat ini, serta seluruh perangkat
Kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, dan kami berharap sungguh pertolongan Tuhan tetap bagi hidup kami, untuk kami boleh menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan tuntunan firman Tuhan dalam hidup kami. Seluruh yang telah kami lakukan dalam ibadah ini sungguh menjadi kemuliaan bagi-Mu dan kesukacitaan bagi kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.